Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gak kerasa ya, ini udah pertemuan ke-9, di mana pertemuan 9 ini ngebahas tentang bilangan komplement. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih bilangan komplement itu? Oke, kita bahas satu ya. Bilangan komplement itu kalau misalnya gini loh, misalnya apa ya, kalau misalnya kayak di komputer itu tidak ada misalnya nih dalam bentuk bilangan pengurangan ya. Misalnya 8 dikurangi 5. Nah, kalau misalkan kita kan 8 kurang 5 pasti hasilnya kan 3 ya. Nah, di dalam operasi komputer di dalam sistem digital itu tidak ada yang namanya bentuk pengurangan gitu kan. Jadinya adanya penjumlahan aja gitu kan. Nah, gimana cara mengolahnya? Komputer mengolah dalam bentuk digitalnya. Nah, ini namanya bilangan komplement. Nah, jadi gini, dalam sistem digital itu semua perhitungan aljabar dikerjakan menggunakan penjumlahan. Jadi nggak ada tuh yang pengurangan-pengurangan tuh nggak ada. Nah, ini rumusnya X min Y, di mana X plus X ditambah min Y. Jadi kalau misalkan ada pengurangan itu, rumusnya misalnya X-nya itu 5 ya. 5 dikurangi 1. Berarti X-nya itu 5 ditambah baru dikurangi 1. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya sih komplement ini merubah dari pengurangan menjadi penjumlahan. Intinya seperti itu. Nah, dalam pengerjaannya bilangan negatif itu dinyatakan dalam komplemennya. Nah, tiap sistem bilangan pada radik R atau radix atau basisnya dibedakan menjadi dua komplemen, yaitu ada komplemen R dan komplemen R1. Di mana dalam sistem digital ini ada empat ya, ada dalam sistem bilangan biner satu, maaf, dalam dalam sistem bilangan biner ada komplemen satu dan dua. Kalau sistem oktal, dalam sistem oktal komplemen 7 dan 8. Desimal namanya komplemen 9, 10. Sedangkan heksadesimal komplemen 15 dan 16. Nanti kalau misalnya ada soal, tolong apa namanya tentukan komplemen 9 dan 10 dari bilangan berikut. Nah, maksudnya itu adalah dalam sistem desimalnya ya. Begitu juga dengan biner, kalau biner 1, 2, seperti itu ya. Oke. Kita langsung lanjut aja ke komplemen satu dan 2 atau bilangan biner ya. Nah, dalam komplemen satu dan komplemen 2 ini merupakan suatu bentuk metode yang menyatakan suatu bilangan bertanda pada sistem bilangan biner. Nah, pada dasarnya kan kalau bilangan biner pasti kan nilainya tuh 0 dan 1 ya. Nah, untuk itu dalam mengatakan tanda negatif dalam komputer menggunakan angka 1 dan 0 pada tanda positif ya. Komplemen satu dari bilangan biner dilakukan dengan cara apabila nilai X pada digitnya, misalkan 111 atau X-nya itu dari bilangan satunya tergantung digit yang akan dikomplemenkan ya. Lalu dikurangi dengan bilangan biner yang dikomplemenkan lagi atau merubah dari bit 0 menjadi bit 1. Begitu juga dengan bit 1 menjadi bit 2. Jadi gini, jadi misalnya ada suatu contoh ya. Misalnya hitung komplement 1 dari 10111. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah misalnya ini ada berapa digit dari soal yang dikomplementkan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit kan? Cara yang pertama adalah satu kita satunya ada 5 ya sesuai dengan soalnya yang dikomplementkan. Jadi 1111 dikurangi 10111 sama dengan 01000. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bilangan apa namanya misalnya yang dikomplementkan ininya ada cuma 3 digit, berarti satunya cuma 3 digit juga, gitu. Misalnya nanti ininya 10, ada di 10 yang dikomplementkan 10 digit. Nah, yang satunya juga ada 10 seperti itu. Jadi dikurangi dari hasil yang mau dikomplementkannya, gitu ya. Nah, atau ada cara lain lagi nih yang lebih gampang. Kalau menurut saya sih lebih gampang yang cara yang kedua ya.
Cara yang kedua tinggal kebalikannya aja. Misalnya dari soalnya kan hitung komplement 1, 0, 1, 1, 1. Berarti kebalikannya berapa? 1 kebalikannya kan 0 kan? Nah, ya kan 1 kebalikannya 0, 0 kebalikannya 1, begitu kan 1, 1, 1. Berarti kebalikannya 0, 0, 0 gitu. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalkan hitung komplement satu-satu dari angka ini 101 berarti kebalikannya aja. Ini berlaku untuk sistem biner aja ya, tidak berlaku untuk oktal, heksal, dan desimal. Oke, kalau misalkan mencari komplement duanya gimana caranya? Caranya gampang, cuma tinggal ditambahkan satu aja dari hasil komplementnya. Jadi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ini kan dari komplement 1 tinggal ditambahkan. Nih, kalau mencari komplement dua tinggal tambahkan satu aja gitu. Ingat penambahan bilangan biner ya. 0 tambah 1, 1. Ini turun 0, 0, 1, 0. Oke, jadi komplement 2 dari 1, 0, 1, 1-nya adalah 0, 1, 0, 0, 1. Sedangkan komplement satunya adalah 0, 1, 0, 0, 0. Oke, jelas ya. Jadi kalau untuk mencari hitung komplement 1 dan 2 caranya seperti ini. Nah, oke lah kalau ini kan kita lari ada contoh misalnya dalam aritmatikanya. Nah, pada dasarnya, kalau misalkan yang aritmatikanya itu yang paling penting adalah kalian kalau misalkan kan ini aritmatika penambahan ya, penambahan pengurangan. Tapi kalau ini kan kita komplement itu lebih ke pengurangannya gitu kan contohnya seperti itu. Nah, poin yang penting adalah kalian harus tahu nih, misalnya ada carry, ada waktu penambahan dari bilangan tersebut. Kita dilihat nih, kalau misalnya ada carry, berarti si bilangan ini bilangan positif. Terus nilainya itu diabaikan aja. Nah, sedangkan kalau misalkan nggak ada carry, berarti hasilnya itu berupa negatif. Caranya gimana? Caranya dikomplementkan lagi dari hasil yang sebelumnya. Seperti itu. Yang dikomplementkan lagi. Oke, kita ambil contoh aja ya. Misalnya 7 dikurangi 5. Oke, ada 3 langkah. Langkah pertama adalah ubah angka 7 dan angka 5 ke dalam bentuk biner. Ingat nggak? Ayo, angka 7 binernya berapa? 111. Kalau 5, 101. Pasti ini paham ya. Oke, langkah kedua, angka 5, ini kan 7 kurangi 5 nih. Kita fokus ke pengurangannya dulu ya. Yang angka yang dikurangi. Berarti kan 5 yang mau dikurangin kan? Nah, langkah kelima, sebagai nilai pengurangnya diubah ke bentuk komplement 2. Nah, kalau misalkan 5 kan bilangan binernya 101 ya. Dikomplementkan komplement 1 berarti kebalikannya dong. Ya enggak? 101 berarti 010, ya kan? Nah, komplement 2-nya berapa? Berarti tinggal komplement hasil dari komplement 1 ditambah 1 sama dengan 011. Paham sampai sini? Oke, kalau gitu kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini bilangan biner dari 7 itu kan 111 nih. Dan komplement 2 yang sudah dijumlahkan, maksudnya yang komplement 2 tuh ini loh yang hasil dari angka 5 yang udah dikomplementkan. Lalu kita jumlahkan yang ini ya. Jadi nanti angka 7 ya bilangan dibinarkan ditambah angka 5 yang dikomplementkan yang hasil dari komplementnya. Nah, kalau misalnya terdapat carry pada bit MSB-nya atau most significant bit-nya, maka bit tersebut diabaikan aja gitu kan. Dan hasilnya itu pasti bilangan positif. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh 7 kurangi 5, hasilnya berapa? 7 kurangi 5, hasilnya 2. Kita cek ya. Benar 2 apa enggak dan dia positif atau negatif. Oke. Berarti 111 dari mana? Ini dari angka 7 ini dalam bentuk bilangan biner ya. 7 dikurangi minus 7 dikurangi 5 ya. Oke. Ditambahkan apa ini ya? 011 dari hasil komplementnya. Ini ditambahkan. Kenapa nggak dikurangin? Karena kan komplement ini nggak ada bentuk pengurangan. Jadi semuanya ditambahkan. Seperti itu. Oke. Ingat 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ada carry of 1 di sini ya. 1 tambah 1
tambah 0 sama dengan 0, ada carry of 1 di sini ya. Nah, di sini ada namanya carry. Ada carry kan dari hasil penjumlahannya ini. Kalau misalnya dia terdapat carry, ya kan, di sininya nih ada carry-nya kan, maka bit tersebut diabaikan saja dan hasilnya pasti bilangan positif. Nah, ada angka satunya ya. Maka hasilnya adalah ini diabaikan saja 0, 1, 0 atau bilangan binernya adalah 2 ya. Misalkan 0, 1, 0 kan ke bilangan biner kalau desimalnya kan 2 atau bilangan desimalnya nilainya 2. Nah, ini tandanya positif atau negatif? Tandanya adalah positif. Kenapa dibilang positif? Karena terdapat carry. Seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya ya. Saya bilang kalau misalnya ada carry, terdapat carry berarti nilainya positif gitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita lanjut misalnya tadi kan 7 kurangi 5 nih. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalkan 5 kurangi 7 minus 2 ya hasilnya ya. Nah, kita lihat lagi nih gimana cara pengolahan apa cara mengolahnya gitu kan dalam komputer seperti apa. Oke. Langkah pertama adalah ubah angka 5, sama langkahnya ada 3 juga. Ubah angka 5 dan 7 dalam bentuk biner ya. Angka 5 binernya 101, angka 7 binernya 111. Lalu langkah kedua adalah angka 7 dari pengurangnya itu diubah ke dalam bentuk komplement 2. Ya enggak? Nah, misalnya angka 7-nya kan 111 nih, dikomplementkan 1 tinggal kebalikannya aja ya. Berarti kan 000. Nah, untuk mencari komplement 2 berarti tinggal ditambahkan 1. Jadi 0000 ditambah 1 sama dengan 001. Oke, lanjut ya. Langkah ketiga adalah biner yang biner dari 5 ini kan 0101 101 maaf, dan komplement 2 dari 7, ini kan hasilnya ini kan 011 dijumlahkan. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya tidak terdapat carry, maka bilangan tersebut berupa bilangan negatif dan hasilnya dikomplementkan lagi, seperti itu. Kita lihat ya, 101 ditambah 001. Jawabannya adalah 110. Oke, ini ada carry nggak? Nggak ada carry ya. Kalau misalnya nggak ada carry, berarti bilangannya negatif. Nah, caranya adalah harus dikomplementkan lagi. Jadi, hasil dari komplement 2 dari 110 dikomplementkan lagi. Jadi, komplement 110, jadi kebalikannya kan 001. Itu komplement satunya. Komplement 2-nya berarti tinggal ditambahkan 1 aja ya. Oke, jadi hasilnya adalah 5 kurangi 7 sama dengan 010 dalam bilangan binernya. Atau dalam bilangan desimalnya adalah 2 ya. Nah, di sini tandanya negatif atau positif? Tandanya adalah negatif. Kenapa tandanya negatif? Karena tidak ada carry sesuai dengan aturan di awal. Seperti itu. Jelas ya? Nah, untuk komplement 7 dan 8 seperti apa caranya? Caranya sama, ada 3 langkah juga. Cuma ingat dalam komplement oktal sama heksal ya, itu harus apa penambahannya itu harus dikonversikan dulu. Oke, kita ambil contoh ya. Ini misalnya hitung komplement 7 dari 456. Nah, kok ininya 777, Bu? Ingat ini adalah komplement 7. Kalau misalkan tadi kan bilangan biner 111 ya. Atau bisa juga dikebalikannya. Nah, kalau misalkan komplement 7, berarti untuk mencari komplement 7 dari nilai 456, komplement 7 berarti 777 dikurangi 456. Ada 3 digit. Kenapa ada 3 digit? Karena angkanya adalah angka yang ditanyakan di komplemennya adalah cuma ada 3 digit, 456 kan 3 digit kan? Gitu. Jadi 777 dikurangi 456 sama dengan 321. Nah, untuk mencari komplement 2-nya gimana? Sama caranya tinggal ditambahkan 1 aja. Jadi dari hasil komplement 7 yang sudah dikomplementkan kan 321 nih. Nah, mencari komplement 2-nya komplement 8-nya sorry, tinggal ditambahkan 1 aja. Jadi berapa? 322 ya. Dari 321 ditambah 1 sama dengan 322. Maka hasil komplement dari 8 sama dengan 456
dari 456 adalah 322, sedangkan komplement 7-nya sama dengan 321. Paham ya sampai sini? Nah, kalau misalkan pengurangannya gimana, Bu? Oke, kita lihat misalnya 35 dikurangi 45. Kalau misalnya 35 kurangi 45 kan berapa? Minus ya? Minus 10 ya. Coba kita cek bener apa enggak. Nah, ini angka pertama adalah diubah dulu nih angka 45 sebagai pengurangnya ke dalam bentuk komplement 7. Jadi, ini kan ada 45 kan 2 digit ya. Jadi berarti 77 dikurangi 45 sama dengan 32. Nah, langkah kedua, untuk mencari komplement 8 dari 45, jadi hasil dari komplement 7, kan 32 nih, ditambahkan 1. Jadi berapa? 33. Ini ya. Nah langkah ketiga nih kita harus tahu nih, dia ada carry-nya apa enggak. Kalau misalnya tidak terdapat carry, maka bilangannya berupa negatif dan dapat dikomplementkan lagi. Nah, kalau misalnya ada carry ya akan di depan MSP-nya diabaikan kayak tadi di contoh sebelumnya. Oke, kita coba ya. Berarti 35 ditambah 33 dari mana? 35 ditambah 33 sama dengan berapa? Jangan langsung tambahin. Saya bilang tadi di awal udah bilang kan, ingat penjumlahan oktal. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu dikonversikan lagi. 8 bagi 8 sama dengan 1, sisa 0. Maka di sini ada tulis 0 ya. Oke. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ditambah 1 dari sisa yang ini ya. Sama dengan 7/8. 7 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 7. Jadi 35 ditambah 33 sama dengan 70. Di sini ada carry nggak? Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada carry berarti dia bilangan negatif. Tapi caranya adalah harus dikomplementkan lagi. Jadi nilai dari 70 ini dikomplementkan lagi ke komplement 7. Jadi 77 dikurangi 70 sama dengan 7. Lalu komplement 8-nya adalah tinggal ditambahkan 1 aja. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dibagi 8, ingat ya. Dikonversikan lagi sama dengan 0, sisa 1 atau 10. Nah, dari hasil 35 dikurangi 48 sama dengan minus 10 ya. Jadi minus kenapa bilangnya minus? Karena tidak terdapat carry gitu. Oke, lanjut. Itu kan di bilangan oktal ya. Ini bilangan desimal. Caranya sebenarnya sama aja ya, kayak sebelumnya. Hitung komplement 9 dari 678. Berarti komplement 9 berarti 999 dikurangi 678. Sama dengan 321. Nah, ini kenapa 99-nya? Ini dari rak rediknya ya. Ini ada 3 digit. Berarti dikuranginya 3 digit juga. Oke, 99 dikurangi 678 sama dengan 321. Nah, untuk mencari komplement 10-nya, berarti tinggal tambahkan 1 aja ya. Jadi dari hasil komplement 9 ditambahkan 1. 321 ditambah 1 sama dengan 322. Maka komplement 10 dari 678 sama dengan 322, maaf. Komplement 9 sama dengan 321. Oke, kita lanjut. Misalnya ada contoh 27 dikurangi 48. 27 kurangi 48 kalau misalnya itu berapa ya? Kalau misalnya 21 ya. Kalau misalnya. Oke, yang pertama diubah dulu nih angka 4 pengurangnya. Pengurangnya berapa? 48 ya. Ke dalam komplement 9. Ini berapa digit? 2 digit. Berarti 99 dikurangi 48 sama dengan 51. Nah, langkah kedua untuk mencari komplement 10, jadi tinggal ditambahkan aja. 51 dikurangi, tambah 1, sorry.
Jadi sama dengan 52. Langkah ketiga adalah dari angka 27 ini dan komplement 10 dari 48 adalah 52. Lalu dijumlahkan lagi nih kalau misalnya terdapat carry berarti dia bilangannya positif. Kalau nggak terdapat carry berarti dia bilangannya negatif. Jadi ini kan 27 nih, 27. Misalnya ini 48 kan 52 ya dari hasilnya 52. 7 tambah 2 berapa? 9. 2 tambah 5 7. Jadi 79 ya. Nah, kalau misalnya ini bu kok nggak dikonversikan? Nah, ini kan bilangan desimal. Kalau desimal kan langsung, kecuali heksal dan oktal ya. Oke, ini ada carry nggak? Nggak ada carry ya. Nah, maka hasil komplement kalau misalkan nggak ada carry berarti bilangnya negatif tapi dikomplementkan lagi. Jadi 79 kan nilainya. Jadi 79 diubah lagi nih. Jadi 99 dikurangi 79 sama dengan 20. Untuk mencari komplement 10-nya berarti 20 ditambah 1 dari hasil komplement 9 ini. Jadi sama dengan 21. Jadi betul kan? 27 kurangi 48 sama dengan 21 tapi minus. Kenapa minus? Karena dia nggak terdapat carry. Ya enggak? Gitu. Nah, komplement 15 dan 16 caranya sama aja. Nah, kita ambil langsung contoh aja ya. Misalnya hitung komplement 15 dari CDE. Nah, kalau misalkan 15 berarti F ya nilainya ya. Ya kan? Kalau misalkan C di mana ini kan, misalkan komplement CDE di mana nilai C itu kan 12, D itu kan 13, E itu kan 14 dan F sama dengan 15. Nah, caranya seperti apa? Berarti komplement 15 F dikurangi CDE sama dengan 321. Gini. Nah, terus untuk komplement 16-nya berarti tinggal tambahin aja nilai CDE ini, ya kan? Dari kan tiga 321 nih ditambah satu sama dengan 30322 gitu. Maka komplement dari 16 dari CDE sama dengan 322. Kalau misalnya komplement 15-nya sama dengan 321. Nah, kita langsung ambil ke contoh aja ya. Misalnya hitung komplement 15 dan 16 dari nilai 1A dikurangi 5C. Ingat di mana nilai A-nya itu adalah 10 dan C-nya sama dengan 12. Yang pertama adalah ubah angka 5C sebagai pengurangnya dalam bentuk komplement 15 atau F ya. Jadi ini kan ada dua digit ya, berarti FF dikurangi 5C sama dengan A3. Nih kita contoh ya. Misalnya 15 atau FF ya. Dikurangi A3. Oke. Sorry, dikurangi 5C. Astagfirullahaladzim, masih ada 3 ya. Ini kan 5C, 12 kan C. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Sedangkan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Atau 10 itu adalah A. Jadi FF dikurangi 5C sama dengan A3. Nah, langkah kedua adalah untuk mencari komplement 16. Jadi hasil dari komplement 15 ini tinggal tambahkan 1. Berarti A3 ditambah 1 ya. Berarti A4 ya. Nah, langkah ketiga kita lihat nih, kita jumlahkan dulu dari IA1A ditambah A4. Kalau misalnya dia negatif, berarti harus dikomplementkan lagi. Kalau misalnya dia nilainya positif, gitu kan, maksudnya kalau misalkan dia ada carry, berarti diabaikan aja nilai MSB-nya. Kita coba cek ya. 1A ditambah A4 ya, komplement 9 A4 sama dengan berapa? Nah, A-nya itu kan 4A ditambah 4 atau 10 tambah 4 sama dengan 14. Ini heksal ya dibagi 16 sama dengan 0 sisa 14 atau E di sini ya. Nah, 1 ditambah A, 1 ditambah A-nya kan 10 sama dengan 11 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 11 atau jadi hasil IA ditambah A4 sama dengan BE. Ada carry nggak? Nggak ada ya. Tidak terdapat carry di depan angka MSB-nya. Kalau misalkan nggak ada carry, maka dikomplementkan lagi.
Jadi nilainya kan BE nih ya diubah kembali. Jadi kok FF dikurangi BE sama dengan 41. Nah, nanti kalian itu aja FK 15 15 dikurangi BE kan 14 kurangi 11 sama dengan 41 ya. Nah, jadi nilai komplement 16-nya ada sama dengan 41 ditambah 1 sama dengan 42. Jadi hasil dari IA, maaf, hasil jadi dari 1A dikurangi 5C bilangan heksadesimal adalah 42. Di sini nilainya negatif karena dia tidak terdapat carry. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah satu referensi. Kalau misalnya kalian masih belum paham atau apa, kalian bisa cek atau referensinya di sini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau misalkan nggak bisa, kita bisa join di Zoom atau Jimit ya untuk menanyakan lebih jelasnya lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.